barangkali ya. Baik, senang sekali bertemu dengan semua saudara yang mengikuti di rumah sampai dari Singapura. No, justru lebih enak. Thank you, Pastor. Amin. Amin. Amin, Pastor. Baik, jadi kami dari Singapura ketemu dengan orang-orang hebat ini. Amin. Baik. Kita akan belajar untuk mengerti, merenungkan salah satu tindakan Tuhan Yesus yang sangat unik. Ya, perhatikan. Seringkali dalam hidup kita manusia, Ronaldo sampai buka pintunya supaya kamu bisa dengar. Dengar ya? Seringkali dalam hidup kita manusia itu umum ya, secara general senang ketemu satu orang, ya lebih baik satu orang atau kita rame-rame secara general. Rame-rame bukan? Tidak dengan Tuhan Yesus. Dia selalu ada satu orang. Nah, ayo kita contoh hidup ini. Satu kali semua kita pasti kenal atau dengar Zakheus. Masih ingat Zakheus? Iya. Iya toh? Secara umum dia orang yang nggak disukai. Betul nggak? Karena dia tax collector. Ya. Memungut cukai. Orang nggak suka dia. Ternyata secara fisik juga dia nggak sempurna. Masih ingat ya? Dia orangnya semampai. Tahu, semeter nggak sampai. Semampai. Iya. Tapi tertulis di Injil Lukas, dia rindu ingin melihat Yesus. Orang macam apa Yesus itu? Sebab ketika semua orang reject dia, menolak dia, tapi dia sering dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, dia itu ingin tahu, ya, siapa orang ini. Nah, tapi setiap kali dia melihat Yesus selalu orang banyak mengikuti. Ya tahu, banyak orang. Bayangkan orang pendek dengan orang begitu banyak, bisa keinjek dia kalau nggak tahu tempatnya, atau bisa keinjek. Maka suatu hari Tuhan Yesus lewat kotanya di Yeriko. Tuhan Yesus lewat, tidak masuk. Dia lari-lari untuk mendahului orang banyak. Dia punya akal, naik pohon saja. Alasannya dua dia naik pohon. Satu supaya lebih tinggi, dan dua supaya orang nggak lihat. Karena nggak mungkin orang banyak yang mengikut Yesus tolak-tolak ke atas saja. Siapa di situ? Ngerti nggak maksudnya? Nah, tapi saudara lihat, dalam perjalanan itu tiba-tiba Tuhan Yesus bisa stop persis di depan Zakheus itu di pohon. Percaya nggak? Zakheus sendiri tidak berharap untuk Tuhan Yesus nyapa dia. Betul nggak? Nggak mungkin. Gitu. Jadi ketika rombongan Yesus makin dekat, Zakheus, oh ini toh Yesus itu, oh ini. Tiba-tiba Yesus stop persis. Waktu Tuhan Yesus stop, dibawa dia. Zakheus pun tidak pernah kebayang kalau dia disapa. Coba renungkan. Zakheus bakal tahu nggak Yesus akan negur dia? Enggak. Tidak. Kedua, Tuhan Yesus pernah ketemu Zakheus nggak? Tidak. Karena Zakheus pun nggak pernah ketemu dia. Coba mikir. Kita lagi duduk di atas. Oh ini toh Yesus. Dua-dua nggak kenal. Tiba-tiba, hai Zakheus, turun. Kalau saya Zakheus langsung jatuh. Loh, kaget bukan? Hah, dari mana dia tahu nama saya? Betul? Dari mana? Ketika semua orang judge him, menghakimi, wah kamu jahat, kamu suka apa itu tax collector, mintain duit. Tapi Tuhan Yesus tahu nggak Zakheus itu seperti apa? Tahu. Saudara, kisah ini, cerita ini terjadi berulang-ulang. Oh ya, betul. Waktu Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria
yang prostitut itu, dia tahu. Ya, ketemu siapa saja. Ini loh yang kita harus pegang. Don't ever judge anyone. Jangan coba menghakimi satu orang pun, sekalipun kita tahu orang itu siapa. Agree? Walaupun kita tahu dia itu jahat, stop. Semua itu hanya biar Tuhan yang tahu. Dan ini dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menghakimi. Seringkali kita melihat penampilan orang, ya, seringkali begitu. Tapi ingat, dalam bahasa Inggris ada istilah don't judge a book by the cover. Jangan melihat orang dari casingnya. Kalau suka HP pakai ngomong casing. Jangan. Oke? Nah, begitu Sakyus disapa, Sakyus turunlah. Not a word. Enggak satu kata pun. Tobat kamu ya? Enggak. Turun. Hari ini aku mau nginap di rumahmu. Bayangkan. Itulah hati Tuhan Yesus. Nginap di rumah. Dan nanti kalau kita baca, ya nanti supaya waktunya lebih banyak. Begitu Tuhan Yesus sampai ke rumah Sakyus, lagi sekali enggak khotbah, bahkan doa juga enggak. Tapi Sakyus bertobat. Kalau aku pernah nipu orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Loh, Tuhan Yesus ngomong apa? Enggak ada khotbah, tidak ada doa. Saya ingin semua kita, baik kami sekarang di Singapura maupun mengikuti di rumah, miliki sikap dan cara Tuhan Yesus seperti ini. Kalau ada wibawa kasih, ada atmosfer kasih, kita ketemu orang model apa saja, kasih itu yang langsung menyentuh orang itu. Amin. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita masing-masing. Siapa yang percaya kalimat ini? Dunia tidak butuh khotbah gereja. Betul? Yang dunia perlu adalah love. Nyatakan kasih itu. Ini yang luar biasa. Hari Jumat minggu yang lalu, ya, Jumat pas minggu hari ini, saya hadir pernikahan cucu saya. Acaranya dibuat sederhana, itu besoknya baru di gereja, tapi Sabtunya itu Jumat ada di sebuah restoran. Saya cuma dua keluarga ini. Tiba-tiba salah satu pelayan, dan ini kesaksian yang luar biasa dari pelayan restoran itu. Sebetulnya hari itu bukan jatah dia yang kerja, tapi ada temannya tiba-tiba off, nggak bisa, nah dia ganti. Nah, Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya tentang hidupnya. Oh, dia mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Dan malam itu dia betul-betul merasa hidupnya berubah. Namanya keren, Muhammad Syafiq, bagi Muslim. Nah, besoknya dia tanya lagi, Pak, coba jujur, Bapak ini pasti pernah ketemu saya. Ketemu di mana? Loh, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu merasa bahwa saya pernah ketemu? Karena nggak ada orang yang tahu tentang rahasia hidup saya. Jadi, Bapak pasti kan pernah ketemu saya, cuma saya yang lupa. Ya, supaya ingat-ingat di mana. Jadi dia merasa heran sendiri. Oh, dia mengalami zaman Tuhan. Nah, dia punya teman. Nah, dia cerita ke temannya ini. Bagaimana ada tamu restoran yang saya kerja begini-begini. Nah, saudara, hari Minggu anak ini masuk rumah sakit. Kena tipes. Dan cukup parah tipesnya itu. Nah, temannya itu yang kontak saya. Dia tunjukkan gini, oh ya. Nah, kenapa? Yang sakit itu yang mana? Yang Muhammad Syafiq ini. Oh. Nah, jadi temannya kontak karena dia sudah nggak bisa apa-apa. Ya, yang Tipes apa? Bahasa Inggris. TB. No. Typhus apa? Tipes. Oh, no, typhoid.
typhus. Typhus. Yang ganggu usus. Bacteria in the Typhus loh, iya Typhus. Typhus. Typhus, ya typhus. Typhus ya. Oke. Sorry Pak. Kita Dia tahu tikus. Oke. Dan ini typhus yang sudah akut katanya. Dokter bilang terlambat 1 jam saja ini anak mati. Aduh, dan hari itu saya khususkan untuk mengurus dia semuanya. Dia heran. Kok bisa baru kenal bisa begitu? Ini cara Tuhan. Tadi ini dia WhatsApp saya lagi. Saya bilang, kamu nganggur nggak? Kalau enggak kamu coba ikut papa lagi. Saya bilang di acara ini. Aduh, dia bilang di kerja hari ini. Ketemu satu orang yang luar biasa. Lanjutnya, jadi Tuhan ingin saudara dan saya semua sebagai murid-muridnya punya pengalaman. Kalau ketemu orang, nggak usah ngomong Tuhan, nggak usah ngomong agama, nggak usah. Tapi nanti kasih Tuhan akan bekerja di hidup orang ini. Ini satu. Coba lihat Lukas pasal 7. Lukas 7 ayat 36. Judulnya apa? Di Alkitab saudara. Ini kisah lain lagi. Lukas 7. Ayat 37. Coba. 36 atau 37 itu judulnya. 36. Nah, judulnya apa? Thank you. Sinful woman forgiven. Nah, sinful woman forgiven. Wah, bahasa Indonesia nggak begitu. Bahasa Indonesia apa judulnya? Perempuan berdosa. Oh, perempuan berdosa. Yesus diurapi oleh Oh, perempuan Yesus berdosa. diurapi oleh perempuan berdosa. Coba baca ayat 36-nya. Buat perempuan ini sulit untuk masuk ke rumah orang Farisi. Coba baca. Ini Inggris oke? Indonesia juga boleh? Ayo. Di ayat yang ke-36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah, perhatikan. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ya segala sesuatu, with a purpose. Tapi tujuannya bukan untuk diri dia. Maaf, diundang dinner mau nggak? Pasti gratis toh? Maaf, pasti gratis toh? Free. Nah, bukan soal makan gratisnya buat Tuhan Yesus. Tapi lihat ayat 37. Ada apa ini? Baca. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang Nah, berdosa. dengan kata terkenal, wih keren rasanya. Tapi terkenal, nah, sebagai orang berdosa. Saudara renungkanku. Buat orang ini, perempuan ini, mudah atau susah masuk ke rumah orang Farisi? Itu saya bayangkan begini ya. Di depan halaman rumah itu, perempuan ini bolak-balik, masuk tidak ya, masuk tidak, kira gitu enggak ya, masuk enggak, masuk enggak. Sebab dia tahu resikonya. Kalau sampai dia nerobos masuk, langsung diusir keluar. Siapa tahu? Akhirnya perempuan ini terserah aku mau diapakan, aku harus masuk. Iya. Wow. Tanpa permisi loh. Kalau permisi diusir oleh orang Farisi ini, nggak mungkin. Langsung dia nangis. Oke, kita mundur dulu. Saya ini coba cari sebetulnya siapa perempuan ini. Ternyata satu-satunya yang bisa dipercaya itu Yohanes pasal 8, John 8. Masih ingat di Yohanes 8 dikatakan pagi-pagi. Coba baca dulu Yohanes 8. Ayat yang kedua. Yohanes 8 ayat yang kedua. Oke. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya, pagi-pagi benar loh. Terus? Ia duduk dan mengajar mereka. Ya, tiba-tiba ayat 3 ada apa? Maka ahli-ahli Taurat Nah dan ini loh, orang the Farisi religious people. Ya, ahli-ahli Taurat itu, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. ya, kedapatan. Ya, seharusnya ahli Taurat itu fair, jujur. Kalau kedapatan, berarti lakinya mana dong? Kok nggak dibawa? Kok cuma yang perempuan saja? Ini loh orang-orang beragama.
suka menuduh orang, merasa hidupnya paling benar. Oke, terus? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ketangkap basah ketika sedang berbuat zina. Berarti ada lakinya dong, maaf ini. Iya. Kenapa nggak dibawa sekalian? Nah, Pendeta Stephen Tong pernah khotbah, lucu sekali. Jangan-jangan lakinya itu salah satu imam itu, mau ngapain? Tapi kenapa? Mereka tahu kok nggak dibawa juga. Oke, lanjut. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, saudara, ini jebakan. Keren. Kalau Tuhan Yesus ngomong, ya lakukan seperti yang Musa berikan, pasti disalahkan. Katanya kamu datang dengan kasih. Kenapa orang yang dibunuh? Yang kedua, bebaskan dia. Lebih repot lagi. Serba salah. Saudara, ini cara Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Nah, terus? Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, sampai hari ini tidak ada orang yang tahu dia nulis apa. Nah, banyak orang yang cari tahu. Kalau ada orang tanya saya, jadi kira-kira Yesus nulis apa? Saya jawabnya begini. Yang tertulis kita ngerti aja nggak dibuat, ngapain cari yang kita nggak tahu? Yesus tulis apa? Ngerti maksudnya? Ya udah biarin itu urusan Tuhan Yesus. Sok bener kamu, ngerti ya? Ya udah, karena nggak diberitahu. Ya, sampai hari ini pun merupakan misteri. Banyak orang punya, mungkin ini, ya nggak apa-apa lah. Itu nggak penting. Yang penting lakukan yang Yesus lakukan. Oke? Nah ini perkataannya ini penting. Terus? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Nah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. ayo kita merenung sejenak. Kalau kita perempuan itu di hadapan pengadilan agama yang begitu, ngeri sekali. Jujur, gimana perasaan kita? Karena satu kata saja dari Yesus. Lakukan seperti Musa katakan, mati. Betul? Ayo, kira-kira kalau saudara dan saya adalah perempuan itu, rasa gimana? Bukan cuma takut, bisa ngompol, bisa kencing gitu. Karena pasti gemetar. Sebab perempuan ini tahu resikonya hukum zaman itu. Terus Tuhan Yesus diam. Dan semua orang diam. Lanjut. Ya. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, perhatikan ya. Ini yang luar biasa. Maaf, saya ajak saudara berpikir baik. Seandainya kita salah satu dari ahli Taurat itu, the Pharisees, misalnya ada yang berani melempar batu pertama kali, merasa dirinya nggak berdosa, kira-kira yang lain bakal ikut? Tidak. Karena kata-kata Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kalau ada di antara kalian yang merasa tidak pernah berbuat dosa, siapa manusia yang nggak pernah berbuat dosa? Betul? Ya. Saudara, ini yang Tuhan ingin. Jangan menghakimi orang. Sekalipun kita tahu orang itu salah, pakai hukum Matius 18, datangi satu orang, 4 mata. Masih ingat hukum itu? Kalau tahu ada orang yang salah, datang in person. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Terus Yesus berkata, kalau apa yang kamu lihat dan kamu tunjukkan pada orang itu nggak mau ngaku, panggil saksi, bear witness. Ya, oke, itu hukumnya. Dan ini cara Tuhan. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak berani menegur orang, walaupun kita tahu, Tuhan minta diam kamu. Biar urusan Tuhan dengan orang itu dengan Tuhan.
Nah, seringkali mulut kita jahat. Di fellowship seperti ini, saudara, mari kita doakan. Tadi pagi saya tahu si A itu mencuri. Nah, itu nggak baik di hadapan Tuhan. Betul? Mulut kita jadi jahat. Ngerti ya konsep ini? Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus luar biasa. Akhirnya tinggal berdua saja. Saudara bisa bayangkan perempuan masih gemetar, masih takut. Akhirnya setelah Tuhan Yesus tahu nggak ada suara apa-apa, mungkin dia cuma tahu nafasnya perempuan ini. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Inilah hukumnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Terus? Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Iya. Lah, Tuhan. Terus? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Wow, luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, satu-satunya negara di dunia yang sistem pengadilannya itu pakai prinsip ini, itu Amerika Serikat. Pernah dengar istilah juri di Amerika? Juri ya. Nah, ini hanya di mana mereka semua pergi. Ya sudah. Maka itu pengadilan di Amerika itu paling unik. Bukan jaksa dan hakim yang menuntut, jurinya. Dan juri itu dipilih random, acak, dan harus ganjil, ya nggak boleh genap. Itu keren sekali, dan ini yang dipakai hukumnya. Jadi biar rakyat, orang banyak yang memberikan hukuman pengadilan itu dia. Ya udah. Tapi Yesus ngomong apa? Ini penting. Terus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Saudara, tiba-tiba dia sadar kok nggak ada hukum dia bingung. Yesus kemana? Sudah pergi. Karena dia masih syok. Bayangkan ya, satu kata saja mati dia. Tiba-tiba dia bebas. Wih, leganya luar biasa. Tapi dia nyesel. Dia belum sempat berterima kasih pada Tuhan Yesus. Nah, rupanya sejak hari itu perempuan ini cari Yesusnya di mana. Sampai suatu hari Lukas menulis, oh, Yesus ada di kota perempuan ini. Tapi masalah di rumah orang Farisi, nggak mungkin dia masuk. Nah, untuk menyatakan terima kasihnya itu dia datang. Terserah orang Farisi itu mau ngapain aku, yang penting aku tetap masuk. Nangis, mencuci kaki Yesus dengan air mata sebagai tanda terima kasih. Nah, di sini kita belajar. Jadi malam itu Tuhan Yesus diundang dinner bukan soal makannya loh, tapi ada satu orang yang perlu dia. Maka itu dia datang hanya untuk orang itu. Berarti ya, Yohanes 4 ayat 3. Nah, ini kisah lain lagi. Nah, ternyata di Yohanes 4 ini, inilah penginjil pertama di dunia. Kaget. Ternyata penginjil pertama itu pelacur, maaf. Udah, Yohanes 4 ayat 3. Silakan baca. Ayo, saya baca boleh cepat. Dia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, stop dulu. Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi, back again. Apa arti kata kembali lagi ke? Sudah dari situ balik lagi. Ada apa? Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, harus melintasi. Kita harus tanya, siapa yang mengharuskan? Siapa yang nyuruh? Dia balik. Ya. Coba pakai logika kita. Baca ayat yang ke-6. Jam berapa peristiwa itu? Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, sesekali Singapura juga panas bukan? Jam 12. Dan ini padang gurun, desert. Kalau saudara lihat peta, sudah dari Galilea, suruh balik, putar Yudea. Itu jalannya muter. Dan harus lewat Samaria. Ada apa? Nah,
ada satu orang yang perlu dia. Pelacur. Nanti yang belum pernah tahu kisah ini baca ya sampai selesai. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong soal air. Wah, perempuan ini senang dong mau dapat air. Karena air gratis, bahkan kalau dia minum, dia nggak perlu cari air lagi. Air itu jadi mata air dalam dirinya. Berikan aku air itu, supaya aku nggak repot-repot ke sini. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, oke, aku berikan kamu air itu, tapi panggil suamimu. Coba ya, ini kita coba kotak-katik antara air dengan suami dengan air. Ada hubungan related nggak ini? Nggak ada. Tapi di mata Tuhan justru ini masalah perempuan itu. Dia nggak pernah puas dalam hidup. Dia berkata, aku nggak punya suami. Betul katamu. Karena 5 laki-laki pernah kamu koleksi. Dan yang ke-6 ada di rumahmu. Ayo, kalau perempuan koleksi laki-laki, apa ini profesinya? Maaf. Tepat. Hidupnya berubah, saudara. Betul-betul dia menemukan. Kalau saudara baca, indah. Tiba-tiba dia balik ngomong soal agama, soal Tuhan. Loh, nenek moyang kami orang Samaria ngajar nyembah Tuhan di Gunung Samaria. Tapi nenek moyang orang Yahudi nyembahnya di Yerusalem. Mana yang benar? Betul? Nah, agama tidak pernah memuaskan orang. Selalu ada yang kurang di hidupnya. Ritual, the religious ritual, sehebat apa kita lakukan, nggak pernah memuaskan. Hari itu perempuan ini mengalami perjumpaan. Nah, baca ayat 39. Ternyata the first evangelist itu pelacur, saudara. Baca. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, saudara, sejak ayat ini sampai kisah Rasul dan seterusnya, Tuhan Yesus itu tidak pernah menyuruh kita berkhotbah. Beda loh, to preach and witness. Itu beda. Bersaksi. Bersaksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami. That's it. Kalau berkhotbah harus belajar. Bersaksi nggak perlu. Maka itu pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan, itu pasti merubah hidup kita. Bayangkan, waktu dia berangkat menuju ke sumur itu, maaf, di mata tetangga dia masih pelacur? Masih. Nah, waktu dia balik, tetangga-tetangga masih tahu nggak siapa dia? Tahu. Maaf. Jujur, bisa percaya perkataan pelacur? Maaf. Nggak mungkin. Tapi ini loh, ada apa ya, something. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pasti merubah sesuatu di hidup kita. Dan perubahan itu bisa dilihat oleh orang. Bentuknya kayak apa sih nggak bisa tahu. Betul nggak? Orang bisa melihat ini perempuan ini buktinya. Saya pernah memperagakan praktek dengan beberapa anak saya. Diskusi perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Saya coba praktekkan, nggak sampai 20 menit. Ini yang buat kita heran. Perjumpaan yang nggak sampai 20 menit bisa merubah hidup orang cukup. Dan nggak tanggung-tanggung. Surga mengakui ini penginjil pertama di dunia. What? Apa maksud Papa di surga menuliskan kisah ini? Ada dua. Satu, serusak-rusaknya kita. Maka itu ketika John Newton mengubah lagu Amazing Grace, that saved a wretch. Itu dalam bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya. Kalau bahasa Jawa ada bumujat. Maaf ya, nggak ngerti Jawa. Wretch itu susah loh, menggambarkan itu rusaknya sudah bisa-bisa. Tapi that grace that saved a wretch like me, aduh, itu kata yang luar biasa. Saudara percaya nggak hal yang kedua? Supaya kita nggak sombong. Betul? Supaya kita tidak sombong.
siapa kita? Kita harus ingat dulu kita ini siapa. Ya. Supaya tidak sombong. Hari itu gara-gara satu orang, Yesus harus putar balik. Kembali lagi ke Galilea. Ini hebat kasih Tuhan. Jadi satu orang. Tuhan izinkan kita kemana saja, selalu cari ada orang yang Tuhan mau selamatkan lewat kita. Amin. Pasti ada. Lukas 5 ayat 1. Coba lihat Lukas 5 ayat 1. Kita supaya tahu kasih Tuhan yang luar biasa ini. Lukas 5 ayat 1. Ya, mau baca silakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, Ya. sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, stop. Kita bayangkan in the lake, terus ada orang banyak ingin dengar, dan ingat zaman itu nggak ada listrik, nggak ada sound system, nggak ada mikrofon. Coba, jadi posisi Tuhan Yesus harus kemana supaya orang banyak itu bisa dengar? Arah kemana? Ayo cepetan. On the lake, ya, ke arah mana? Saya nggak tanya angin. Yesus left, bukan left. Oh, land. Yeah. No, Kanan ke darat. bukan di land, justru kebalikan. Oh, to the water. Yeah, harus ke air. Lihat toh, karena kan danau pasti begini, naik agak tinggi. Ini air, coba bayangkan dulu. Oke? Lihat atau tidak? Harus satu ini. Apa? Betul, harus menjauh. Dan menjauh dari orang harus ke air. Lihat atau tidak? Ya. Oke? Sudah dapat? Nah, berarti Tuhan Yesus perlu sesuatu enggak untuk bisa khotbah di atas air? Kapal. Perahu. Dia perlu fasilitas. Betul? Lihat ayat 2. Ada apa? Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Ya, stop. Ya, ketika lalu pemilik perahunya sedang apa? Ada? Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oke. Ada dua perahu. Ini unik lagi kasih Tuhan itu. Tuhan Yesus pakai dua-dua? Enggak mungkin. Mau bagaimana kakinya? Maka dia harus milih satu. Nah, ini yang saya tanya. Kalau saudara suruh milih perahu yang apa? Ayo kita bongkar. Ayo cepetan yang bagus. Yang lebih dekat. Ayo cepetan yang lain yang bongkar. Yang di rumah terbaca ini yang makan nulis apa? Ada operator saya, artis dari Korea. Ada nulis. Ayo kalau saudara suruh milih apa? Baru, bagus, apalagi besar. Ya. Mau kemana? Lebih cepat juga. Kemana-mana. Mesin dulu aku cepat. Mau cepat kemana? Oke, ayo cepat pikir. Kalau saudara milih perahu yang mana? Yang apa? Yang mau dipinjemin. Hampir betul. Yang stabil. Oke. Salah semua. Nah, iya betul. Betul-betul pasti. Betul. Jadi Tuhan milih bukan perahunya, orangnya, ownernya siapa? Ya, betul. Kristi. Jadi Tuhan Yesus milih di antara dua pemilik perahu ini siapa yang bisa dia pakai selanjutnya. Sayang, Lukas tidak menulis siapa pemilik perahu yang pertama. Yang jelas bukan Renaldo. Nah, saudara, ini luar biasa. Kembali ada satu orang lagi yang Tuhan Yesus mau urus. Iya. Satu orang. Gunakan, pakai prinsip ini dalam hidup kita setiap hari. Kemana saja kita pergi, sedang buat apa saja. Kalau Roh Kudus bilang orang ini, orang itu, orang ono, orang lakukan. Pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Amin. Mungkin satu orang. Itu tujuan Tuhan. Coba ceritakan, kenapa kok bisa langsung mikir ini?
purpose-nya? Simon. Oh, Simon. Iya. Simon. Dia kan pilih Simon. Amin. Dia pilih orang yang dia maksud. Masih ingat Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Ya. Maka itu supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang take it for granted. Ya, hargai panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Percaya kalimat ini sebab di luar kita jauh lebih banyak ada orang lebih kaya, lebih pintar, lebih mampu dari kita. Ya sudah. Maka itu kalau Tuhan pilih saudara dan pilih saya, ini betul-betul amazing. Yes. Hargai panggilan dan pilihan Tuhan itu dalam hidup kita. Hargai. Karena itu akan bawa dampak, bring impact yang luar biasa. Bukan cuma untuk hidup kita, tapi untuk orang banyak yang kita akan temui di sepanjang hidup kita. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Ayo, pertanyaan. Ayo, coba kita Supaya diskusi. tidak sesat. Nggak sesat. Ayo, ada yang mau tanya? Alex udah mau pergi ayo. Oh, Alex mau kemana? Australia. Oh iya. Ini udah When are you leaving? Hari Minggu. Sunday. Jam berapa? Oh, jadi nggak bisa ketemu di gereja. Ke kota mana? Ke kota mana sekarang? Oh, di Melbourne. Oke, Alex mau tanya apa? Saya pastor mulu, pastor yang dulu itu. Iya, ada tugasnya. Ada tugas di Melbourne. Ada? Di rumah ada yang mau tanya? Silakan. Ayo. Anything to ask? Apa? Military boy. Militer boy. Jelas semua? Just Mantap. Betul ya? Itu cara Tuhan Yesus. Mantap. Maka itu jangan remehkan kata seorang. Jangan. Tuhan punya purpose yang luar biasa dalam urusan kita. Kevin, kamu tambahkan sesuatu dong? Ya terserah, kamu jangan dengerin mau ngomong apa. Sambil mau sharing juga boleh. Masuk nggak dia? Masuk. Mau sharing apa? Enggak tahu. Kamu sudah dengar cerita dong. Panggilan Tuhan untuk kamu gimana atau apa? Terserah. Oh iya, oke. Saksian dikit aja ya tentang pelayananku ya. Oke, ya, perkenalkan nama saya Kevin. Saya dari Kota Makassar. Saya sudah menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan dari usia 17 tahun. Usia saya sekarang 35 tahun. Jadi kurang lebih sudah 18 tahun ya kayaknya. Udah 18 tahun ya dari usia yang sangat muda. Nah, jadi saya keluarga saya Chinese dan saya hamba Tuhan pertama di keluarga saya. Dan kita tahu lah ya, kalau kita anak laki-laki Chinese pasti tujuan hidupnya biasa cuma satu, jadi pengusaha gitu. Mau tidak mau harus jadi pengusaha. Nah, saya dari SMA memang anaknya cukup bandel, malas belajar, ya kerjanya cuma nakal, main game, pokoknya nggak mau belajar lah. Saya setiap kali naik kelas juga ya kasih karunia gitu. Setiap kali naik kelas ya kasih karunia. Jadi waktu lulus SMA, saya itu nggak tahu mau kuliah apa gitu. Karena saya juga Kristen dari kecil, tapi Kristen KTP gitu. Saya cuma Kristen ya Yesus ya cuma Yesus doang. Saya percaya cuma taunya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah, setelah lulus SMA, di situ saya baru pertama kali mengenal Tuhan. Saya diajak oleh teman saya yang waktu itu gereja di salah satu gereja. Waktu itu saya nggak pernah mau ikut karena saya pikir ngapain sih ke gereja gitu loh. Saya bosan kalau ke gereja, ngantuk gitu loh. Apalagi yang khotbah biasanya sore itu saya yang khotbah orang tua, saya pasti tidur di dalam gitu. Pasti ngantuk banget. Dan teman saya ini tidak pernah menyerah, ajak saya nggak pernah menyerah. Tiap minggu dia SMS saya, terus waktu itu masih SMS ya. Tiap minggu SMS saya, dan akhirnya karena saya bosan untuk menolak, ya udah saya terima aja gitu. Saya terima. Satu kali saya pergi ke sana, ya mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Begitu saya sampai di gereja itu, satu kali saya naksir sama satu cewek yang ada di situ gitu loh. Yang sama. Saya naksir sama satu cewek di situ. Akhirnya
saya keterusan ke gereja. Jadi tujuan saya ke gereja itu bukan cari Tuhan sebenarnya. Terpaksa dan ada cewek yang saya sukai. Dan ceweknya dapat nggak? Jadian. Jadi, nah seiring dengan berjalannya waktu kami jadian. Saya mulai rajin pelayanan. Saya dari orang yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Hidup saya mulai banyak diubahkan oleh Tuhan di situ. Jadi kalau kalian bisa lihat saya sharing pada saat ini, itu mustahil bagi saya 18 tahun yang lalu. Karena saya sangat minder orangnya, sangat tertutup. Nah, pada waktu itu saya putus sama pacar saya. Waktu saya putus, dan akhirnya waktu itu saya sudah mau masuk kuliah. Tapi waktu saya masuk kuliah saya bingung, saya mau kuliah apa? Karena seakan-akan saya nggak punya tujuan hidup gitu loh. Saya nggak tahu mau jadi apa. Jadi saya cuma ngikut teman saya aja sekolah komputer. Akhirnya masuklah saya di salah satu kampus di Makassar, kuliah komputer. Tapi ketika saya kuliah di situ saya merasa bahwa kok ada yang kurang gitu loh. Ada sesuatu yang nggak cocok gitu loh. Kayaknya this is not my place gitu loh. Ini bukan bagian saya. Pada waktu itu saya sangat suka melayani Tuhan. Hidup saya memang terputar di gereja. Saya suka melayani, saya suka tentang firman Tuhan. Jadi sementara orang belajar komputer, ya saya belajar firman Tuhan gitu loh. Akhirnya berdoa. Satu kali saya berdoa, saya merasa bahwa ada sebuah panggilan dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Nah, pada waktu ada panggilan itu, saya juga ikut berdoa di menara doa. Dan pendoanya pun mengkonfirmasi hal yang sama. Dan waktu itu saya tanya oma saya dulu, soalnya saya ini anak oma dan opa. Orang tua saya cerai dari usia saya TK kecil. TK kecil itu usia berapa ya? 4 tahun ya. Orang tua saya cerai dari usia saya 4 tahun. Saya dibesarkan oleh opa dan oma. Papa mama saya udah pergi, jadi saya ini anak opa dan oma. Tanyalah saya sama oma saya, sama opa, gimana kalau saya full sekolah Alkitab, melayani Tuhan, kalian setuju nggak? Oma saya mengeluarkan sebuah statement kayak gini, kamu tahu nggak, waktu kamu lahir, kamu itu sebenarnya harusnya udah dikuburin gitu loh, karena ada masalah di orang tua kamu. Cuma saya doa sama Tuhan gini, kalau anak ini lahir, saya kasih untuk Tuhan. Jadi di situ saya udah konfirmasi, wah ini berarti udah memang apa ya, panggilan hidup saya gitu loh, panggilan hidup saya. Akhirnya di situ saya ngomonglah sama mama saya, sesuai juga dengan apa yang dikatakan mama saya. Saya bukannya didukung, tapi saya dihujat habis-habisan. Saya dimarahin satu keluarga, ditelepon dari keluarga saya di Jakarta, semuanya dimarahin. Statementnya itu adalah, kamu jadi hamba Tuhan mau makan apa? Gitu loh. Jadi hamba Tuhan mau makan apa? Ya memang kita image-nya sebagai hamba Tuhan ya gitu kan. Maksudnya kadang ya direndahkan, kadang dilihat yang nggak punya uang pada waktu itu. Akhirnya saya memilih bahwa ya udah, kalau kalian nggak setuju, saya akan berusaha untuk hidup mandiri gitu. Mulai dari hari ini saya nggak akan minta uang dari orang tua, dan sampai hari ini saya nggak pernah minta uang dari orang tua saya gitu. Nah akhirnya di situ saya memilih untuk kuliah Alkitab. Singkat cerita, di situ saya mulai perjalanan hidup saya, dan sampai hari ini Tuhan juga terus pakai. Begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan hari ini saya melayani sebagai seorang pembicara, seorang worship leader. Dan kalau ditanya gereja saya di mana, saat ini saya di mana? Gereja saya udah di mana-mana. Sebelumnya memang saya tertanam di satu gereja di Makassar. Cuma 2 tahun lalu Tuhan percayakan saya untuk bisa memulai pelayanan baru di sosial media. Jadi kalau mau dibilang gereja saya sekarang itu gereja saya di TikTok. Pelayanan saya itu setiap pagi jam 6 pagi sharing di TikTok. Nah, tetapi yang saya mau saksikan satu aja, hidup ikut Tuhan. Tuhan itu memang nggak selalu janji bahwa jalan yang kita lalui itu akan selalu rata. Nggak akan ada masalah, nggak akan ada tantangan. Tuhan nggak pernah janji itu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan pasti selalu akan menyertai kita. Nah, satu hal yang saya mau saksikan, yang membuat saya sampai hari ini merasa bahwa Tuhan itu baik, dan yang membuat saya selalu bertahan untuk ikut Tuhan sekalipun kadang susah sebagai hamba Tuhan, karena kita sebagai hamba Tuhan itu hidupnya kita juga naik turun juga gitu loh. Kadang ada berkelimpahan, kadang juga ada kurang banget, kadang ada yang nggak tahu juga kita mau cari siapa-siapa. Nah, waktu saya kuliah Alkitab, saya itu masih ingat waktu itu saya nggak punya uang sama sekali mau kuliah Alkitab. Tetapi puji Tuhan selalu ada mujizat Tuhan yang menyediakan saya untuk bayar kuliah.
Nah, waktu itu saya masih ingat persembahan kasih. Kalian tahu persembahan kasih kan? Iya. Yang biasa diberikan kepada pendeta. Persembahan kasih saya waktu itu, saya masih ingat saya jadi pekerja di sekolah minggu, itu 800.000. Karena saya diusir dari, bukan saya diusir, saya dimarahin jadi hamba Tuhan. Motor saya diambil, saya harus cicil motor sendiri. Cicilan motor saya 720.000, dan saya harus bayar perpuluhan saya 80.000 waktu itu. Jadi sesudah itu nggak punya uang lagi, saya harus nebeng kata rohani saya setiap kali ke kantor, kemana saya harus nebeng dia, makan siang, makan malam, ya saya hidup dari situ. Nah, selalu ada mujizat Tuhan untuk bayar kuliah, tapi ada satu masa di mana saya mau bayar kuliah, saya nggak punya uang sama sekali. Itu udah semester 6 ya kayaknya, udah semester 6, dan udahlah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong sediain seperti yang pada biasa-biasanya gitu loh. Akhirnya berdoalah saya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi nggak terjadi apa-apa gitu loh. Dan saya ini mulai, waduh Tuhan ini gimana loh, ini minggu depan saya udah harus bayar gitu. Tapi justru di situ saya belajar untuk membangun kepercayaan saya sama Tuhan. Akhirnya di situ saya doa-doa terus, sampai hari-hari mana saya harus bayar, itu nggak ada uang sama sekali. Nah, waktu itu memang saya cukup, iman saya memang ya mungkin bisa dibilang cukup ekstrim dan cukup gila lah. Akhirnya saya mungkin, iman saya berpikir gini, ya mungkin waktu saya lagi antri, tiba-tiba uang muncul di dompet saya gitu kan. Jadi waktu itu saya antri lah saya di kampus saya, nggak bawa uang sama sekali. Siang-siang ikutlah saya antri. Saya itu kelas malam, jadi teman saya itu semuanya pendeta-pendeta tua semua. Saya bukan kelas pagi, saya kelas malam, jadi teman saya itu pendeta-pendeta yang tua semua. Ketemu satu orang, dia tanya, Vin, kamu ikut antri mau datang bayar ya? Oh iya mau datang bayar, oh iya. Tapi di kampung saya itu nggak ada uang sama sekali, nggak ada uang. ATM saya 0, dompet saya juga nggak ada uang. Saya ikut antri. Iman saya adalah ketika saya sampai ke depan kasir, itu tiba-tiba udah lunas gitu loh. Tolong jangan diikutin ya. Tolong jangan diikutin. Jadi saya sampai di depan kasir, hati saya tuh udah gitu loh, karena saya rasa ini saya ini udah gila atau gimana gitu kan. Dan namanya juga orang udah putus asa tuh. Tapi iman saya bahwa Tuhan pasti sediakan gitu. Tuhan pasti sediakan. Sampailah saya depan kasir, ibunya nanya, Vin mau bayar ya? Iya saya mau bayar bu. Ya jadi tagihannya kayak gini ya, pokoknya berapa juta gitu, saya lupa jumlah pastinya. Nah akhirnya saya mengeluarkanlah perkataan iman saya sambil saya itu agak duk gitu. Dan saya bilang, bu, uang kuliahnya udah lunas kan? Ibunya tuh tiba-tiba kaget lihat saya. Saya pikir Tuhan itu kayak udah hipnotis dia gitu loh, udah benar gitu. Dia liatin saya juga liatinnya, kita lihat-lihatan tuh kayaknya 10 detik gitu, 10 detik. Jadi saya kayak, wah ini udah lunas ini pasti gitu kan, udah lunas pasti ini. Terus ibunya tuh ngomong, kamu udah gila ya. Itu malunya saya tuh mungkin muka saya tuh mungkin udah merah banget, mungkin malunya minta ampun. Saya tuh udah kayak mau lari dari sana. Cuma kecewa nggak? Kecewa banget gitu loh ya. Mungkin Tuhan udah siapa suruh kamu yang terlalu ekstrim gitu kan. Cuma waktu itu saya nggak kehilangan iman. Saya harusnya bisa kecewa sama Tuhan. Cuma saya bilang gini sama ibunya, Bu, sorry Bu, saya lupa teman saya sebentar yang mau datang bayar. Dia kata, oh gitu, mungkin ibu salah dengar. Saya juga kayaknya bilang, iya salah dengar ibu tadi gitu kan. Mungkin ibu salah dengar gitu. Saya bilang, Bu, sebentar teman saya mau datang bayar. Dia bilang, siapa temanmu? Saya bilang, ada. Pokoknya ibu tungguin aja. Nanti dia bilang mau bayar uang kuliahnya Kevin. Dalam hati saya itu gini, Tuhan kirim malaikat jadi manusia. Gitu kan. Jadi udahlah, saya keluar dari antrian, saya duduklah dekat pohon dekat kasir sana. Saya tungguin sampai kasirnya tutup, nggak ada orang yang datang bayar saya gitu kan. Jadi pulanglah saya, pulang saya kecewa banget sama Tuhan. Kecewanya tuh kayak gini, malu. Tuhan, saya ini udah sejauh ini, udah semester 6 ya kayaknya. Masa saya tiba-tiba berhenti gitu loh. Saya mau taruh di mana muka saya, di orang tua saya gitu kan. Pasti kan dibilang-bilangin itu tuh pasti itu cuma kamu doang itu yang mau sekolah Alkitab. Makanya sampai sekarang itu, aduh saya pokoknya udah malu banget gitu. Cuma di situ saya belajar bahwa ternyata kita membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan dalam keadaan baik. Justru dalam keadaan kita susah, nggak punya apa-apa. Justru di situ kita belajar membangun kepercayaan kita sama Tuhan.
Nah akhirnya di situ hari pertama kedua ibunya itu ngomong gini, ibu kasirnya, Vin, kalau kamu nggak bayar hari ini, per hari dendanya 100.000. Dan saya itu udah tambah putus asa udah. Akhirnya saya pulang, saya doa lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Bayangin dendanya itu udah ya udah 3 juta. Saya aja nggak sanggup bayar uang kuliahnya, gimana dendanya tuh. Saya udah putus asa, udah marah sama Tuhan, udah nggak mau doa. Cuma di situ saya belajar bahwa kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan itu pasti bekerja mendatangkan kita. Di situ saya belajar berserah, belajar untuk percaya. Akhirnya udah, saya bilang kalau memang Tuhan mau saya berhenti kuliah, ya udah, saya berhenti. Pasti Tuhan gak permalukan. Mungkin saya dalam hati, mungkin Tuhan mau pindahkan saya ke tempat yang lebih bagus gitu kan. Pokoknya ya menghibur diri gitulah. Nah, satu malam saya mau tidur setelah 1 bulan berlalu. Teman saya telepon saya malam hari. Itu kira-kira jam 11:30 lah. Dia nggak pernah telepon saya malam. Dia telepon saya malam hari. Dia bilang, Vin, sudah tidur? Saya juga iya. Iya. Dia bilang, kenapa suara kamu loyo gitu? Ya memang suara orang susah, nggak punya uang. Bisa dibedakan gitu kan. Kan kalau lagi punya banyak uang kan pasti, woi halo kayak gitu. Saya bilang, iya kenapa? Kenapa suara kamu kayak orang susah gitu? Nah iya kenapa? Ini udah malam gitu loh. Saya juga waktu itu lagi melamun, mandang tembok lah, pokoknya udah nggak ada nyawa gitu loh. Nah, teman saya bilang gini, Vin, saya ini mau cerita sama kamu. Saya itu baru aja mimpi tadi. Aduh, saya bilang saya ini udah lagi banyak pikiran. Kalau kamu mau cerita mimpi sedang besok aja. Dia bilang, tolong, please kau harus dengar ini mimpi. Ini penting banget. Sedang apa sih kamu mimpi? Saya mimpi tentang Tuhan Yesus. Waduh, saya begitu dengar kata Tuhan Yesus, saya bilang, aduh, saya udah capek gitu kan. Udah stop, besok. Nah, ayo please, Kevin, please, tolong dengarkan ceritaku. Saya bilang, oke deh, saya dengarkan. Dia bilang, saya tanya, kamu mimpi apa tentang Tuhan Yesus? Jadi begini, Vin, sebelum saya cerita, saya minta kamu jujur dulu ya. Saya bilang, aduh, ini orang apa sih? Udah ganggu saya malam, minta saya jujur. Dengar mimpinya lagi yang belum tentu saya berhubungan dengan saya. Dia bilang gini, oke deh, saya jujur. Ya, kenapa mimpimu? Dia bilang, saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang, dari mana kau tahu itu Tuhan Yesus? Dia bilang, saya juga nggak tahu sih itu Tuhan Yesus atau bukan gitu loh. Cuma saya pokoknya rasa terang gitu loh. Dan ada seperti suara kecil gitu loh yang berkata, anak saya Kevin itu perlu bayar uang kuliah. Bayarin uang kuliahnya dia. Dan saya nggak ada kasih tahu satu manusia pun. Itu cuma saya simpan dalam hati saya. Saya nggak ada kasih tahu satu orang pun, siapapun saya nggak ada kasih tahu. Dan ketika dia ngomong gitu, tolong bayarkan Kevin uang kuliah anak saya Kevin. Langsung saya nangis. Saya nangisnya itu bukan kayak nangis yang biasa. Saya nangis saya bilang, tunggu saya nangis dulu. Saya nangis pokoknya ya 5-10 menit lah, saking terharunya gitu kan. Ini saya bilang, ya udah saya sudah selesai nangis gitu kan. Karena bayangin apa ya, rasa putus asanya gitu loh, rasa putus asanya. Akhirnya ya saya bilang, iya betul, saya mau bayar uang kuliah. Dan dia bilang, ternyata betul ya, berarti itu betul Tuhan Yesus. Saya juga mengiyakan, iya itu udah Tuhan Yesus. Kan kalau saya bilang Tuhan Yesus kan ya mungkin hilang misalnya gitu kan. Dari itu iya itu udah Tuhan Yesus sudah itu. Jadi dia bilang, emangnya kamu perlu berapa sih dendanya? Jadi saya bilang ya, saya perlu berapa juta gitu kan. Saya nggak lupa menyertakan dendanya gitu kan, rugi. Kan rugi. Menyertakan dendanya kan rugi deh. Akhirnya saya kasih tahu dia. Nah, oke, saya transfer malam ini juga. Dia transfer malam itu juga dan seperti beban saya itu langsung tiba-tiba hilang gitu loh. Nah besok pagi saya orang paling pertama datang ke kampus, kasirnya belum buka. Cuma karena saya saking gembiranya saya tuh ketok kasirnya. Biasanya memang kalau orang bendahara kalau kita ketok mau bayar dia bisa buka lebih cepat. Jadi saya bilang, bu mau bayar nih. Oh iya bunyi, dia bilang Kevin ini ada dendanya. Oh iya bu, saya udah sedia. Ini saya mau bayar. Akhirnya dia hitung-hitung, dia sambil tanya sama saya gini, Vin, saya tuh kemarin waktu bulan lalu saya tungguin teman kamu sampai sore. Saya dalam hati tuh mau bilang gini, saya juga tungguin saya gitu, saya juga tungguin dari jauh tapi
memang nggak ada yang datang. Cuma saya bilang, oh ya ini uang, ini teman saya Bu, yang bayarin ini, yang saya bayarkannya pakai uang teman saya. Dia bilang, kalau boleh tahu teman kamu siapa sih yang baik banget mau bayarin uang kuliah kamu sama denda-dendanya. Saya bilang teman saya itu namanya Tuhan Yesus. Saya bilang kayak gitu. Dan ini uang dari Tuhan Yesus. Serius, ini dari Tuhan Yesus, sudah serius. Ini bukan dari surga, tapi Tuhan pakai orang lain gitu kan. Cuma yang saya mau saksikan seperti ini. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, apapun pekerjaan kita, apapun statusnya kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalamnya kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dan mempermalukan kita. Yang mesti kita lakukan, cukup percaya, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tuhan pasti sediakan yang terbaik juga bagi kita. Amin. Berkati. Oh,